Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Khotbah Minggu GBKP untuk kita tanggal 31 Agustus 2025 tertulis pada kitab 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Mamre, minggu khusus bagi para kaum bapak GBKP, dengan tema khotbah tanggung jawab seorang bapak. Seorang bapak adalah kepala keluarga, pemimpin dalam rumah tangganya. Hakikat seorang bapak adalah mengasihi, melindungi, dan memelihara anak-anaknya. Naluri itu muncul secara alami ketika seorang laki-laki menjadi bapak. Ia akan bekerja keras, rela berkorban, bahkan tidak jarang menahan lelah demi masa depan anak-anaknya. Seorang bapak yang sejati juga akan melindungi anak-anaknya. Jika ada yang mengganggu atau menyakiti mereka, naluri seorang ayah akan bangkit untuk membela dan menjaga mereka. Itulah sebabnya Alkitab pun menyebut Allah sebagai Bapa kita, karena kasih dan kepeduliannya terhadap anak-anaknya begitu nyata dan sempurna. Seorang bapa yang gagal mengasihi dan melindungi keluarganya adalah bapa yang kehilangan panggilan utamanya. Hari ini kita akan melihat satu contoh nyata dari Alkitab tentang seorang bapa yang gagal dalam tanggung jawabnya. Namanya Imam Eli. Eli adalah seorang imam besar, seorang pemimpin rohani Israel. Ia memiliki dua anak laki-laki yang juga imam, yakni Hofni dan Pinehas. Sayangnya, kedua anak ini bertindak jahat di hadapan Tuhan. Mereka merampas bagian korban sembelihan yang bukan hak mereka dan bahkan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Sebagai seorang ayah dan imam, Eli mengetahui semua perbuatan itu. Ia menegur mereka, tetapi tegurannya terlalu lembut dan tidak disertai tindakan yang tegas. Mari kita perhatikan kata-katanya di dalam 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25. "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang jahat itu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap sesama, Allah yang mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Kata-kata ini memang terdengar penuh hikmat, namun sayangnya Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan. Mengapa? Karena hati mereka sudah dikeraskan dan Tuhan telah menetapkan hukuman atas mereka. Mengapa Tuhan begitu tegas? Bukankah Eli sudah menasihati mereka? Dalam 1 Samuel 3 ayat 13 ada dituliskan di sana, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Dalam 1 Samuel 2 ayat 29 juga Tuhan berkata begini,
Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku dan memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Di sini kita melihat bahwa Eli terlalu memanjakan anak-anaknya. Ia memang menasehati tetapi tidak pernah bertindak tegas untuk menghentikan kejahatan mereka. Ia menghormati anak-anaknya lebih dari Tuhan. Akibatnya Tuhan menjatuhkan hukuman. Kedua anak Eli ini mati pada hari yang sama dan keturunannya kehilangan jabatan imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah nasihat yang lembut memang baik. Tetapi ada saatnya seorang bapak harus bertindak tegas. Ketegasan bukan berarti kebencian. Sebaliknya, ketegasan adalah bentuk kasih yang ingin menyelamatkan. Bila seseorang ayah melihat anaknya berjalan menuju bahaya, ia tidak hanya berkata lembut, tetapi kadang harus memarahi, menegur keras, bahkan memberi sanksi demi kebaikan si anak. Jadi, jangan cepat menghakimi orang tua yang tegas sebagai tidak bijaksana. Bisa jadi justru sikap tegas itulah yang menyelamatkan anak-anak dari kehancuran. Di sisi lain, jika anak-anak diajar takut akan Tuhan sejak kecil, biasanya teguran lembut sudah cukup untuk mereka. Lihatlah Timotius, ia dididik dengan firman Tuhan sejak kecil oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Maka ketika Paulus mempersiapkannya menjadi pelayan Injil, ia tidak perlu memarahinya, cukup memberi nasihat dan Timotius pun taat akan nasihat itu. Demikianlah juga dalam jemaat, menasihati orang yang takut akan Tuhan jauh lebih mudah daripada menasihati mereka yang tidak takut akan Tuhan, sebab biasanya mereka mengeraskan hatinya. Karena itu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ajarlah anak-anak saudara takut akan Tuhan sejak dini, supaya saudara tidak perlu marah-marah atau bertindak tegas ketika mereka sudah dewasa. Tetapi kalau sudah terlanjur mereka tidak mendengarkan nasihat, ambillah tindakan yang tegas untuk menyelamatkan mereka. Di samping itu, tunjukkanlah sikap teladan dan jangan lupa berdoa bagi mereka setiap hari. Sebab doa adalah kekuatan sejati orang percaya. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian menjadi bapa yang mengasihi, memimpin, dan membimbing keluarga, terkhusus anak-anak, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin.